Shalom, selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis 10 usability heuristik pada aplikasi TikTok. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silvia Pelarang dengan NIM 225611089. Perkenalkan, nama saya Wenci Barubak dengan NIM 225611092. Perkenalkan, nama saya Hendrik Bombing dengan NIM 225611105. Perkenalkan, nama saya Ejis Dwi dengan NIM 2261082. Perkenalkan, nama saya Radit Ferdinando dengan NIM 22561177. Pengantar. Heuristic usability merupakan sebuah metode untuk menganalisa suatu alat atau objek agar memberikan kemudahan dalam penggunaan untuk dapat mencapai suatu tujuan. Heuristiknya Jacob-Nielsen merupakan yang paling banyak digunakan sebagai acuan dari desain antarmuka pengguna. Jacob-Nielsen merangkum 10 usability heuristik bersama dengan Ruth Molik di awal tahun 90-an, di mana General Rules of Thumb rancangan mereka masih sering dijadikan acuan sampai sekarang. Tujuan presentasi menjelaskan 10 usability heuristik menggunakan aplikasi TikTok. 1. Visibility of System Status. Rules ini menekankan bahwa pengguna harus mengetahui apa yang sedang terjadi dalam sistem. Contoh dalam aplikasi TikTok. Yang pertama, indikator loading saat video sedang memuat. Yang kedua, progress bar saat mengunggah video. Yang ketiga, notifikasi posting hingga berubah menjadi di posting. Yang kedua, match between system and the real world. Dalam rules ini, sistem dituntut untuk mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan bahasa sehari-hari yang familiar untuk setiap kalangan dan penggunaan ikon yang familiar. Contoh di aplikasi TikTok. Yang pertama, istilah seperti like, share, komen, dan save yang familiar bagi pengguna media sosial. Yang kedua, ikon hati, panel share, dan gelembung chat mudah dipahami. Yang ketiga, user control and freedom. Rules ini berbicara tentang memberi pengguna kebebasan untuk melakukan suatu tindakan, termasuk membatalkan suatu tindakan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Contoh di aplikasi TikTok, yang pertama bisa unfollow, unlike, atau menghapus komentar. Yang kedua, dapat mengedit caption atau menghapus video setelah diupload. Yang ketiga, mudah kembali ke halaman sebelumnya dengan swipe atau tombol back. Yang keempat, konsistensi dan standar. Rules ini menekankan konsistensi dari segi visual suatu desain, seperti konsistensi dalam hal warna, ukuran, tipografi, bentuk, dan lain sebagainya. Contoh di dalam aplikasi TikTok, yang pertama, lihat tombol like, comment, share konsisten di setiap video. Yang kedua, efek dan filter memiliki ikon dan tampilan yang seragam. Yang kelima, error prevention. Error message merupakan sesuatu yang penting untuk ditampilkan, namun error atau bug pada sistem merupakan sesuatu yang tidak profesional bila terlihat oleh pengguna, sehingga akan lebih baik untuk memperhatikan desain yang dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Contoh di aplikasi TikTok. Yang pertama, peringatan saat ingin menghapus video, are you share. Yang kedua, notifikasi jika musik memiliki hak cipta dan tidak bisa digunakan. Yang ketiga, konfirmasi sebelum meninggalkan layar edit video tanpa menyimpan. Yang keenam, recognition, rater, dan recall. Dengan mendesain aplikasi yang membuat pengguna dapat mengenali pola desain yang dibuat, sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Contoh di aplikasi TikTok, yang pertama, ikon musik di kiri bawah untuk menunjukkan lagu yang digunakan. Yang kedua, template efek yang muncul lengkap dengan preview. Yang ketiga, FYP menampilkan konten berdasarkan perilaku pengguna, tidak perlu mencari manual. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Rules ini menekankan bahwa sistem aplikasi sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaannya, sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari aplikasi, terlebih jika aplikasi memiliki fitur yang banyak dan kompleks. Contoh di aplikasi TikTok. Yang pertama, shortcut, seperti double tap untuk like. Yang kedua, gestur
swipe ke atas untuk lanjutkan video, swipe ke kanan untuk ke profil. Yang ketiga, creator tools yang lebih advance untuk pengguna berpengalaman. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Tools ini bertujuan untuk memastikan desainer menjaga konten dan desain visual tetap fokus pada hal-hal penting yang mendukung tujuan utama pengguna saja. Contoh di aplikasi TikTok. Yang pertama, full screen video tanpa banyak gangguan. Yang kedua, ikon-ikon diletakkan di sisi kanan agar fokus pada konten. Yang ketiga, menu yang ringkas atau home, screen, inbox, dan profile. Yang kesembilan, help users decode, diagnose, and recover from errors. Desain yang baik dan nyaman tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error bila terjadi kesalahan. Contoh di aplikasi TikTok, yang pertama pesan error adalah saat unggahan gagal atau koneksi tidak stabil. Yang kedua, informasi jika video tidak bisa diposting karena pelanggaran. Yang ketiga, petunjuk untuk memperbaiki sistem mikrofon atau kamera. Yang ke-10, help and documentation. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaannya, kita perlu diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Contoh di aplikasi TikTok, yang pertama pusat bantuan berisi FAQ, bantuan keamanan dan tutorial. Yang kedua, panduan singkat saat pertama kali menggunakan fitur baru. Yang ketiga, tips editing dan efek saat pengguna membuka menu create. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.